Shalom saudara sekalian. Anda melihat ada yang beda dengan saya? Tadi saya ditantang sama Teddy Chen ya. Kalau berani tempel ini katanya dikasih hadiah. Awas kamu ya. Mana Teddy itu? Aku tagih hadiahnya nanti. Ya shalom ya, kita bersyukur hari ini adalah hari HUT Kemerdekaan RI yang ke-80, hari yang istimewa ya. Kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 sesuai dengan tema kita di dalam bulan misi ini, yaitu dari kisah Daud dan Goliat kita belajar mengenai bagaimana menjadi pemenang dalam kehidupan ini. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 sampai 54, tetapi ini cukup panjang, jadi saya akan loncatin beberapa bagian. 1 Samuel pasal yang ke-17 mulai dari ayat yang ke-17. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin." Ayat 20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sosok perang. Kita akan loncat ke ayat yang ke-28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Kita akan loncat ke ayat yang ke-38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Kita loncat lagi ke ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu,
Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbanya, maka kenalah dai orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dainya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca bersama-sama, dan tibalah saatnya kami akan merenungkan sebagian firman-Mu ini. Kiranya Tuhan tolong baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami boleh belajar dari kisah ini bagaimana kami menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Berbicara kepada kami siap mendengar demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, saya akan mengawali khotbah saya ini dengan sebuah kisah yang menarik yang terjadi di sekitar tahun 1990-an. Ini perseteruan ya antara seorang janda yang bernama Vera Cooking dengan Donald Trump. Ya. Trump pada waktu itu belum jadi presiden, tapi dia adalah pengusaha hotel, pengusaha kasino yang kaya raya. Ya. Jadi ini ada klip korannya pemberitaan itu ya. Jadi ceritanya Donald Trump ini di kota Atlantik itu dia buka hotel dan kasino yang besar itu, dan janda ini punya rumah di situ. Ya, itu saudara lihat ya, rumah itu ya terlalu besar juga tidak, rumah 2-3 tingkat begitu. Nah, sekelilingnya udah dibeli semua sama Donald Trump. Dia mau beli rumah janda ini, Vera Cooking ini. Tapi dia tidak mau jual Vera Cooking ini ya. Jadi Donald Trump ini kan orang kaya ya, dia punya koneksi ke pejabat dan sebagainya ya. Maka dia pressure, tekan si janda ini harus menjual lokasi itu ke Donald Trump. Tapi janda ini rupanya kepala batu juga ya, berani juga. Dia lawan terus itu ya. Donald Trump di pengadilan bawa dia kalah, terus dia naik terus sampai akhirnya ceritanya ya dia memenangkan sampai di tingkat yang paling tinggi, mungkin di MA kalau di kita begitu, dan dia dimenangkan karena tidak ada kepentingannya. Itu bukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan apa ya, tapi hanya untuk hotel dan kasino dari Donald Trump ini. Jadi orang menyebut itu, ya beritanya di koran itu adalah Daud melawan Goliat versi modern. Ya. Saudaraku sekalian, kisah yang kita baca bersama-sama tadi ini menceritakan mengenai bagaimana Daud mengalahkan Goliat, yaitu dikatakan sebagai pahlawan orang Filistin, orang yang tinggi besar Goliat ini ya. Itu kalau diukur secara meter tingginya kurang lebih hampir 2,5 meter. Ya, luar biasa, badannya gede. Jadi orang Israel tidak ada yang berani. Dia sudah menantang ya selama 40 hari, tidak ada yang berani. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Daud, dia akhirnya maju dan dia mengalahkan Goliat ini, dikatakan hanya dengan umban dan dengan batu. Saudaraku sekalian, pelajaran apa yang kita bisa tarik dari peristiwa Daud dan Goliat ini? Bagaimana menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini? Saudara, yang pertama yang saya katakan di sini, yaitu dari kisah Daud ini kita melihat bagaimana Daud itu adalah asalnya dia adalah seorang gembala, tetapi dia kemudian karena dia setia dalam hal yang kecil menjadi seorang gembala itu, maka Tuhan percayakan hal yang lebih besar kepada Daud ini. Kita baca dalam beberapa ayat itu bagaimana dia tadinya dia adalah seorang gembala, lalu ayahnya itu menyuruh dia untuk meninggalkan kambing dombanya dan membawa makanan
sebetulnya buat kakak-kakaknya yang besar-besar yang berada di lembah Tarbantin yang sedang berperang melawan orang Filistin. Alkitab mencatat bagaimana Daud dengan setia menjalankan tugasnya itu, dan kemudian dia membawa makanan yang diperintahkan ayahnya itu kepada kakak-kakaknya. Saudaraku sekalian, ini satu prinsip yang sebetulnya sederhana dalam Alkitab, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Alkitab Anda tahu di dalam Matius pasal yang kelima, perumpamaan tentang talenta itu, ada yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Dan Tuhan Yesus memuji, ya kan, hamba yang mengembangkan 5 talenta, 2 talenta itu, dan yang dikatakan sama, yaitu, hai engkau hambaku yang baik dan setia, engkau setia dalam perkara kecil, maka aku memberikan kepada engkau kepercayaan yang lebih besar. Saudara, saya katakan bahwa ini sebetulnya prinsip yang sederhana dan yang sangat umum sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam pekerjaan. Kalau Anda bekerja di satu perusahaan dan sebagainya, tentu bos Anda akan melihat, akan memulai memberikan satu kepercayaan yang kecil dulu kepada Anda, lalu dia lihat Anda setia, bisa dipercaya, baru dia akan berikan kepercayaan yang lebih besar. Sama juga di dalam hal apapun sebenarnya, pelayanan juga begitu. Ya, kita tidak mulai pelayanan itu langsung kita dipercayakan hal yang besar, tidak. Tetapi kita belajar dari kita setia dalam perkara yang kecil, maka barangkali pendeta Anda atau para pimpinan gereja akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Anda. Saudaraku sekalian, tetapi prinsip yang sebetulnya sederhana ini, khususnya manusia zaman sekarang ini, di mana teknologi itu begitu maju luar biasa, semuanya serba instan itu, orang sekarang, anak-anak muda sekarang banyak yang tidak sabaran. Ya. Mereka pengennya kerja yang gampang, cepat, ya kan, dapat duit banyak langsung jadi orang kaya. Ya. Banyak orang sekarang anak muda itu berpikirannya secara demikian. Apa-apa mereka pikir gampang, instan. Ya. Saudara, saya teringat, kalau Anda tahu komputer itu mulai masuk ke Indonesia tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Saya ingat persis, ya, karena saya mulai lulus dari seminari waktu di Malang. Waktu di Malang masih belum ada komputer, ya. Ketika mulai lulus baru mulai masuk komputer tahun 86-an kira-kira, begitu ya. Lalu ketika saya ke Taiwan, nah itu sudah mulai banyak komputer. Tapi Anda yang generasi lebih dahulu tahu kan ya, asal mulanya dulu komputer pakai apa? Pakai yang disebut DOS, tahu ya? Ya kan? Nggak pakai Windows-nya, pakai DOS dulu, dan itu pelan sekali, ya. Kalau Anda klik, ya, dia muter dulu kan, suaranya kira-kira 1 menit ya, baru data yang Anda cari itu dia keluar, ya. Tapi dulu kita merasa udah luar biasa itu, ya kan ya? Waktu pertama ada DOS itu. Tapi setelah mulai keluar Windows, tinggal klik dan sebagainya itu, Anda yang masih DOS itu merasa nggak sabaran. 1 menit ya kan ya, terasa lama sekali. You know? Saudara, jadi kita yang dalam dunia teknologi yang serba maju ini, semakin lama semakin tidak sadar itu kita menjadi orang yang pengen apa-apa itu cepat. Ya. Pengen apa-apa itu serba instan. Tapi saudaraku sekalian, prinsip Alkitab bukan demikian. Ya. Kita belajar dari satu ketaatan terhadap hal yang kecil, dan Tuhan akan percayakan kepada kita kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Saudara, saya baru ini membaca satu hal yang menarik, yaitu seorang dokter yang bernama Gary Moss, dokter ini. Ya. Dia adalah seorang dokter yang punya beban bagaimana membantu ceritanya orang-orang yang kurang mampu di negara dunia ketiga, negara yang miskin dan sebagainya, yang kurang perobatan atau alat-alat medikal. Jadi dia itu mendirikan satu pelayanan semacam yayasan gitu yang namanya Heart to Heart International. Jadi dia mengumpulkan banyak para orang-orang yang punya beban seperti dia sama ya. Jadi dia kirim peralatan medis itu ke daerah-daerah negara-negara yang miskin dan sebagainya. Kadang dia sendiri yang memimpin kelompok itu begitu. Nah,
Pada waktu dia masih muda, ceritanya dia kelahiran 1952, tahun 1980-an begitu ya. Dia mau ke India ceritanya, ke Kalkuta ya. Dia mau tahu tempat Ibu Mother Teresa ini. Ya, terkenal dengan rumah piatunya, menolong anak-anak yang tidak punya rumah dan sebagainya. Jadi dia membawa satu tim 90 orang dengan peralatan medis senilai 12 juta dolar dikatakan pada waktu itu. Lalu dia pergi ke sana. Ya, pergi ke sana disambut oleh Mother Teresa begitu kan ya. Lalu, aduh, apa tugas yang saya bawa tim ini 90 orang sama peralatan ini, kata dia begitu kan ya. Lalu mulailah diatur, ya, ini bantu di bagian ini bantu bagian ini. Tetapi dokter ini sebagai pimpinannya masih belum kebagian. Dia heran, ya, kenapa saya belum kebagian ya? Lalu ceritanya dia pasang stetoskopnya itu, ya, supaya Mother Teresa tahu bahwa dia adalah dokter, ya, adalah pimpinan daripada grup ini, begitu ya. Dia pasang stetoskopnya. Tapi ternyata Mother Teresa bawa dia. Tugas saya apa katanya? Di bawah ya, agak ke pojokan di bangunan itu ada dapurnya di situ. Lalu di situ tumpuk ada sampah yang banyak sekali. Ya, berkarung-karung sampah itu. Ya. Jadi Mother Teresa juga orang kepercayaan ini ya, Priscilla namanya itu, menyuruh dia, tugas kamu buang sampah ini, ya, yang berkarung-karung ini, kamu jalan kira-kira ke sana 2 blok itu ada tempat pembuangan sampah yang besar di wilayah ini, ya. Kamu coba bersihkan, ya, buang sampah ini. Waduh, gua ini pimpinannya ya, gua dokter katanya ya. Apa dia nggak tahu saya ini pasang stetoskop di sini ya, bahwa saya ada dokter begitu kan ya. Tapi disuruh melakukan tugas seperti itu. Tapi ya apa boleh buat, dia kerjakan ya. Kerjakan ya sampai sore hari dia buang semua itu sampah itu ya. Ketika dia masuk ke tempat ruangan itu berkumpul, dia mau ngomel ya. Ternyata di situ ada satu tulisan ya. Moto daripada pelayanan di situ, ya, dikatakan tidak ada perkara yang besar, ya, there's no great thing, only small thing with great love. Tidak ada perkara yang besar, yang ada hanya perkara yang kecil dengan kasih yang besar. Ketika dia masuk ruangan itu udah mau ngomel, ketika melihat itu menyadarkan dia ya, oh iya, ya. Ini satu pelajaran bagi dia yang penting sekali. Bagaimana dia itu ya melakukan tugas seperti hal yang kecil, hal yang tidak berarti ya, tapi yang utama bukan great things ya, bukan hal yang besar, tetapi hal yang kecil kita lakukan dengan kasih yang besar. Saudaraku sekalian, hal yang pertama dalam kisah Daud dan Goliat ini, yaitu bagaimana dia setia dalam hal yang kecil. Akhirnya Tuhan percayakan dia perkara yang lebih besar. Saudara, hal yang kedua yang kita lihat dalam kisah ini, yaitu bagaimana Daud dia mengatasi hambatan-hambatan pribadi yang ada dan fokus pada sasaran. Ya, mengatasi hambatan-hambatan pribadi yang ada dan fokus kepada sasarannya. Saudara, hambatan pribadi apa? Banyak. Ya, Anda tadi kita baca bagaimana kakak-kakak Daud itu menertawakan Daud ya kan, ngapain kamu ke sini? Itu urus domba kambing kamu itu. Aku tahu sifat kamu itu pemberani itu. Udah kamu cuma datang mau nonton perang dan sebagainya. Tapi Daud bagaimana? Dia abaikan itu, ya. Dia nggak pedulikan kakaknya menertawakan dia dan sebagainya. Dia pergi, dia fokus ya kepada apa yang sedang terjadi dan apa yang dia mau lakukan di situ. Saudaraku sekalian, banyak hambatan-hambatan pribadi dalam kehidupan kita ini. Hambatan emosi, rasa takut misalnya, ya. Lalu kemudian gengsi barangkali, ya, itu kadang-kadang bisa menjadi penghambat yang menjadikan kita itu tidak bisa maju dalam kehidupan ini.
menjadikan kita itu menjadi hambatan-hambatan sehingga kita itu tidak fokus kepada sasaran. Betul nggak? Coba Anda pikirkan. Ya, ada banyak orang yang terhambat oleh masalah-masalah ini. Gitu. Saya sering mendengar ada orang kerja, lalu dia pindah tempat kerjaan, padahal jabatannya udah enak, udah percaya dan kenapa? Gua nggak seneng cara bos gua ngomong sama gua itu. Iya kan? Merasa tersinggung harga dirinya dan sebagainya. Saudara sadar tidak sadar bahwa itu adalah seringkali hambatan-hambatan yang seringkali menjadikan kita itu, ya, menjadikan kita itu tidak move on jadi orang itu. Menjadikan kita itu tidak ada progres dalam kehidupan itu. Kita lebih menuruti, ya, emosi kita, ya kan, bermacam-macam itu, rasa gengsi, rasa takut dan sebagainya. Ya. Saudara sekalian, saya katakan apa yang menjadi raksasa dalam hidupmu yang perlu diatasi? Hambatan apa? Raksasa apa? Goliat apa dalam kehidupanmu yang sering kali menghambat engkau sehingga engkau tidak bisa melakukan progres dalam kehidupan ini? Ya kan? Dalam kaitan dengan orang Israel ini, mereka apa? Takut. Ya, takut melihat Goliat yang badannya gede itu. Tapi saudara, ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang bagus sekali, ya. Saya terjemahkan secara bebas ini, ya. Iman melihat kemungkinan. Takut melihat hambatan atau masalah. Ya, sekali lagi, iman melihat kemungkinan, melihat kesempatan. Sedangkan rasa takut itu yang dilihat adalah masalahnya, ya, kesulitannya. Betul nggak, saudara? Ya. Ini orang Israel melihat takut mereka sehingga yang dilihat itu, ya, saudara, menariknya orang Israel yang dilihat itu Daud itu gede, ya kan? Jadi mereka berpikir bahwa Goliat ini gede. Mereka berpikir bahwa bagaimana mereka bisa mengalahkan itu. Goliat itu terlalu besar, tidak mungkin kami mengalahkan dia itu. Tapi Daud melihatnya beda. Ya. Dia melihat Daud itu gede banget, gua nggak mungkin meleset. Ya, nangkep saudara maksudnya? Ya. Beda. Ya. Orang Israel melihat gede ini Goliat ini, gitu. Mana mungkin kita bisa mengalahkan dia? Tapi Daud enggak. Ini gede banget, gua lempar batu nggak mungkin meleset ini. Benar nggak? Ya, benar nggak, saudara? Ya. Saudaraku sekalian, kita perlu, ya, mengatasi hambatan dan sudut pandang ini. Bagaimana? Ya? Faith sees possibilities, fear sees obstacles. Saudaraku sekalian, apa yang menjadi raksasa yang menghambat dalam kehidupanmu? Goliat apa? Coba Anda pikirkan. Ya. Saya teringat ketika saya berada di Taiwan itu dosen saya, dosen psikologi, ya, dosen konseling. Dia itu pada waktu itu usianya mungkin baru 40-an lebih, ya. Dia menceritakan asalnya itu dia adalah orang yang sangat minder ketika kecil, ya, minder sekali, malu, berurusan dengan orang itu pokoknya pendiam lah, ya. Dia lebih memilih itu, ya, kalau ada acara pesta rame-rame dan sebagainya, dia lebih memilih duduk di pojok sendirian, ya. Itu orang yang seperti begitu. Terus dia sampai, ya, SMP, SMA, terus orangnya begitu, sangat introvert sekali, sangat pemalu sekali. Dia ceritakan satu kali pengalaman dia pada waktu dia di SMA, ya, teman-temannya itu sering ngebully dia, ya, gojlok dia, itu teman-temannya itu. Satu kali ada semacam pemilihan ketua kelas begitu kan, ya, ada semacam begitu. Nah, teman-temannya tahu ini anak ini paling sering dibully kan, paling pemalu dan sebagainya. Teman-temannya sepakat, ya, ayo pilih dia. Waduh, dia sampai di situ dia gemeter, ya, sampai sembunyi di bawah meja saking takutnya kayak begitu. Ya. Tetapi ketika kuliah dia tahu, ya, dia kenal Tuhan, dia tahu dia harus menerobos ini, ya.
Apalagi dia waktu itu bebannya dia adalah bidang konseling, ya, bidang psikologi, dia harus banyak bicara dengan orang dan sebagainya. Jadi melalui pergumulan dia itu akhirnya dia bisa mengatasi masalah itu. Ya. Diceritakan ya satu kali ketika dia mulai mimpin satu seminar masalah seks dalam keluarga di Taiwan pada waktu itu. Ya, itu mungkin sudah 40 tahun yang lalu. Ya, barangkali ya, saya di Taiwan tahun 89. Ya, itu 40 lebih tahun yang lalu ya. Jadi orang bicara seks dalam keluarga itu tabu masih. Ya kan, malu-malu di Taiwan itu. Dia lagi seminar itu, teman-temannya banyak yang datang, teman-teman kelas dia itu. Kenapa mereka datang tahu? Mereka pada taruhan. Ya, temannya bilang, nggak mungkin ini orang ini. Ya, yang dulu teman kita itu yang kita permalukan, yang duduk ngumpet di bawah meja itu sampai gemetaran itu. Masa sekarang jadi pembicara seminar, topiknya seks lagi dalam keluarga. Ya, itu teman-temannya itu datang bukan karena mau dengar, tapi mereka taruhan demi mereka memastikan ini memang orang yang dulu teman mereka, teman sekolah itu. Tapi mereka benar ternyata ya. Saudara, ini banyak ya hambatan-hambatan pribadi yang perlu kita breakthrough. Ya, kalau Anda mau sungguh-sungguh menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, termasuk saya katakan ya, bukan hanya dalam hal pelayanan, dalam hal pekerjaan juga, dalam apapun juga. Ya, ini penghambat masalah emosi pribadi kita itu. Seringkali menjadikan kita itu tidak bisa move on. Ya. Coba kalimat tadi kita bacakan sama-sama, kanan kiri. Iman melihat kemungkinan. Ya. Takut melihat masalah. Ya. Takut melihat masalah. Saudara, yang ketiga yang saya katakan di sini, ya, yaitu bagaimana Daud dia mengesampingkan keterbatasan dirinya dan menang dengan kuasa Tuhan. Ya. Saudara, kita lihat di sini bagaimana semua orang itu meragukan kemampuan Daud, ya kan? Baik tentara-tentara Israel yang ada, baik kakak-kakaknya, bahkan Raja Saul sendiri juga, itu. Pada mulanya, udah jangan kamu masih muda, ya. Ini lawan kamu ini adalah jago perang mulai dari muda, ya, badannya besar begitu dan sebagainya. Kamu masih muda, nggak ada pengalaman, mana mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat itu. Gitu. Semua orang meragukan kemampuan Daud itu. Ya, kenapa? Kenapa mereka meragukannya? Kenapa? Karena mereka melihat lahiriahnya, gitu, melihat fisiknya, melihat lahiriahnya. Ya, kamu masih muda, ya kan? Kecil, potongan kamu begitu. Ya, mana mungkin? Ya, itu yang dilihat oleh orang-orang sehingga mereka mengatakan udah nggak usah lah, nggak mungkin. Tapi Daud bagaimana? Daud dia katakan, engkau maju dengan tombak, dengan lembing, tapi aku maju dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, ayat yang ke-45, coba saya bacakan lagi di situ. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudaraku sekalian, jadi keyakinan orang-orang lain melihat lahiriahnya, melihat fisik Daud, tetapi keyakinan Daud untuk maju itu apa? Yaitu karena dia ada kuasa Tuhan yang menyertai dia. Keyakinan dia maju, dia katakan, saya maju, engkau maju dengan tombak, dengan pedang, aku maju dalam nama Tuhan Allah semesta alam. Ya. Dia yang akan mengalahkan engkau. Dia akan membantu aku untuk membunuh engkau dan juga tentaramu, orang-orang Filistin itu. Saudaraku sekalian, yang mengalahkan Goliat itu, ya, saudara,
di dalam ayat yang ke-50 dikatakan ya, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tapi ayat ini saya ingin sedikit perbaikin. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu, bukan. Ya. Yang apakah yang mengalahkan orang Filistin itu, yang mengalahkan Goliat itu adalah umban dan batunya Daud? Apakah itu yang mengalahkan? Ya, bukan? Bukan. Yang mengalahkan orang Goliat ini apa? Apakah umban dan batu daripada Daud? Ya. Iya atau enggak? Bukan. Yang mengalahkan apa? Yang mengalahkan apa? Kuasa Tuhan. Ya, bukan umban. Umban itu pasti kayak ini ya kali ya. Apa? Orang Jawa bilang ketepil ya, kayak begitu ya. Ya mungkin itu ya maksudnya ya. Ya kan? Bukan itu yang mengalahkan Goliat. Yang mengalahkan Goliat apa? Kuasa Tuhan yang dibalik itu yang mengalahkan Goliat. Ya. Jadi bukan batunya, ya, bukan umbannya, ya, tetapi ada kuasa Tuhan itu. Bukan juga iman. Iman itu jangan salah ya. Iman itu hanya sarana yang mengkonekkan kita dengan kuasa Tuhan. Yang mengalahkan Goliat itu adalah kuasa Tuhan. Oh saudaraku sekalian, kita perlu belajar ini. Ya sekali lagi, barangkali Anda menghadapi banyak tantangan, banyak raksasa-raksasa. Goliat dalam kehidupan Anda. Anda melihat kepada keterbatasan diri Anda sendiri. Anda merasa tidak mampu. Tetapi saudaraku sekalian, saya katakan, engkau maju di dalam nama Allah semesta alam. Dan itu akan memampukan engkau untuk memenangkan peperangan, untuk memenangkan kehidupan ini dengan segala tantangan dan kesulitannya. Amin saudara. Ya. Saudaraku sekalian, belajar bagaimana bukan ya, menyingkirkan, mengalihkan perhatian kita kepada keterbatasan diri kita, tetapi kepada kuasa Tuhan yang memampukan kita. Saudaraku sekalian, saya akan tutup khotbah saya ini dengan satu kesaksian hidup seorang yang menarik. Orang ini namanya Gladys Aylward, ya bacanya ya. Jadi itu Anda lihat ya. Kisah dia itu pernah difilmkan. Judul filmnya itu ada The End of the Sixth Happiness. Ya nanti Anda boleh cek di Google. Ya, The End of the Sixth Happiness itu ada maknanya ya. Ini itu ada penginapan. Ya, jadi dia itu pada mulanya itu dia berada di penginapan itu. Saudara, Gladys Aylward ini ada seorang misionaris dari Inggris, perempuan, badannya kecil. Ya, tingginya cuman katanya sekitar di bawah 1,5 meter, 149, pendek sekali untuk ukuran orang barat, ya kan? 1 meter 49 cm cuman di bawah 1,5 meter. Tapi ya, ketika dia pertama mau jadi misionaris itu juga dia daftar ke China Inland Mission itu, Hudson Taylor itu nggak diterima, ya, dianggap aduh nggak mungkin dia ini bisa, ya. Dites juga pada waktu itu, aduh udah lebih baik kamu jangan pergi. Tapi akhirnya dia pergi, ya, dia berangkat sendiri dan dia merintis ceritanya satu tempat untuk merawat anak yatim piatu, ya. Itu peristiwanya tahun 1930-an. Merawat tempat untuk anak yatim piatu. Berkembang tempat itu. Makin lama makin banyak. Ya, lebih daripada 100 anak yang dia urusin di dalam tempat yatim piatu itu. Saudara, 1938 Jepang masuk. Ya, Jepang masuk menyerang China, menduduki China. Nah, tempat dia itu, kota itu, Yangcheng itu adalah salah satu tempat yang diserang oleh Jepang. Dan Jepang juga menargetkan para misionaris itu. Ya, ada yang mau ditangkapin dan sebagainya, diusir pulang begitu. Ya. Jadi ini Gladys Aylward ini dia terpojok pada waktu itu. Ya, dia tahu, wah ini sebentar lagi dia akan ditangkap, akan diserang ini, dan mungkin anak-anak dia 100 lebihnya akan kemana. Gitu. Saudara, ceritanya, dan itu yang menarik di filmkan itu, yaitu Gladys Aylward itu kemudian dia membawa lebih 100 anak.
anak-anak yatim piatu. Usianya ada yang antara 5 tahun, ada yang sedikit di bawah 5 tahun, ada yang paling besar mungkin sekitar 14-15 tahun. Ya, 100 lebih anak. Dia bawa ya dari kota Yangcheng itu ke kota Xi'an, itu dia naik gunung, masuk hutan, ya, nyebrang sungai, ya, itu betul-betul saudara. Perjalanan itu kurang lebih 300 km lebih. Tapi jalan kaki ya, naik gunung, masuk hutan dan sebagainya. Jangan lupa. 300, dan itu menempuh perjalanan 21-22 hari lebih. Ya. Sampai dia sakit, kena tifus dan sebagainya. Tapi dia selamatkan seluruh anak itu. Sampai ke Xi'an, daerah yang lebih aman di situ. Ya, itu ada beberapa rekan dia, misioner di sana, yang kemudian membantu dia menampung anak-anak ini. Ketika dia ditanya, ya, bagaimana kamu bisa, ya, itu small woman with a great God. Ini kamu wanita yang gini bisa, ya, berani begitu membawa anak-anak ini, menyelamatkan 100 lebih anak-anak ini melalui perjalanan begitu berbahaya, begitu sulit. Dia katakan, ya, bukan saya, ya, saya hanya seorang wanita kecil yang tidak ada artinya. Tetapi saya punya Allah yang besar. Itu yang memimpin dalam perjalanan saya selama lebih 20 hari ini. Membawa anak-anak ini lewat dan selamat dari ancaman penderitaan itu. Saudaraku sekalian, small woman with a great God. Dan Tuhan pakai dia. Bagaimana dengan kehidupan kita pada hari ini, saudara? Ya. Goliat apa yang ada di depan mata Anda sehingga kau menjadi lumpuh, kau menjadi tidak efektif. Engkau tidak bisa, kehidupanmu tidak bisa dipakai Tuhan, tidak bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau tidak berani untuk menceritakan pekerjaan Tuhan yang sudah menyelamatkan kau. Saudaraku sekalian, pada hari ini kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Ya, 3 poin yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Masih ingat? Yang pertama apa? Apa itu? Setia dalam hal kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Ya. Yang kedua apa? Mengatasi hambatan-hambatan pribadi, fokus pada sasaran. Ya. Yang ketiga, ya, jangan melihat pada keterbatasan diri, tetapi bersandar kepada kuasa Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Belajar dari bagaimana Daud mengalahkan Goliat ini ya Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Pemenang-pemenang sebagai pengikut Kristus untuk juga menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kau berikan kepada mereka keberanian, berikan kepada mereka iman yang bersandar kepada Allah yang besar, bukan kepada keterbatasan diri kami. Terima kasih ya Tuhan, walaupun perkataan manusia sudah berhenti, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita katakan semua, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.